Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Yuli Aghnisa Hasibuan, NPM 17140088, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan tentang hasil proposal saya, di mana judul yang saya buat yaitu hubungan menguasai kosakata dengan kemampuan menulis karangan deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD negeri nomor 101501-7. Baiklah, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di lingkungan pendidikan formal. Hal itu disebabkan oleh kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan berbagai konsep, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 21 Ayat 2, pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. Artinya, bahwa dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dituntut aktif untuk mengembangkan bakatnya melalui kegiatan membaca dan menulis. Menulis karangan merupakan salah satu keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menulis karangan merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi keterampilan berbahasa kelas 4 SD. Standar kompetensi tersebut mengharapkan siswa mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan sederhana dengan kompetensi dasar menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Setiap karangan memiliki sifat khusus. Salah satunya, karangan yang mempunyai sifat khusus adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan salah satu jenis komunikasi tertulis dengan menggambarkan atau melukiskan objek secara detail atau mendalam sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang dilukiskan tersebut. Penyebab utama kesulitan siswa menulis karangan deskripsi adalah kurangnya pembendaharaan kosakata yang dikuasai siswa. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dan pengetahuan siswa yang terbatas. Siswa masih kurang teliti menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diperkirakan ada hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis karangan deskripsi. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian korelasi dengan judul hubungan menguasai kosakata dengan kemampuan menulis karangan deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD negeri nomor 101501-7. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu berasal dari dalam diri siswa, seperti kurangnya pembendaharaan kosakata yang dikuasai siswa. Belum bisa memaksimalkan panca indera dalam menulis karangan deskripsi. Kurangnya minat siswa pada materi menulis karangan deskripsi. Rendahnya pengetahuan siswa pada materi menulis karangan deskripsi. Dan adapun juga faktor eksternalnya yaitu berasal dari luar diri siswa, seperti metode ceramah yang diterapkan oleh guru selama ini hanya memposisikan siswa sebagai objek belajar, tetapi bukan subjek belajar. Kemudian pembatasan masalah. Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada serta kemampuan penulis yang terbatas dalam hal kemampuan, biaya, dan waktu, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang menguasai kosakata dan menulis karangan deskripsi siswa kelas 4 SD negeri nomor 101501-7. Kemudian perumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimanakah gambaran menguasai kosakata siswa kelas 4 SD negeri nomor 101501-7?
Kemudian yang kedua, bagaimanakah gambaran kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 4 SD Negeri nomor 101501-7. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah gambaran kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 4 SD Negeri nomor 101501-7. Kemudian adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, melihat gambaran menguasai kosakata siswa kelas 4 SD Negeri nomor 101501-7. Kemudian yang kedua, melihat gambaran kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 4 SD Negeri nomor 101501-7. Kemudian yang ketiga yaitu melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara menguasai kosakata dengan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 4 SD Negeri nomor 101501-7. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengemukakan ide yang mereka miliki, meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi, dan menambah daftar kosakata yang dimiliki siswa. Kemudian manfaat penelitian bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi kendala pembelajaran kemampuan menulis karangan deskripsi, dapat mengembangkan pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui latihan, dan mengembangkan penguasaan kosakata siswa. Kemudian manfaat penelitian bagi sekolah yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya pengadaan inovasi pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan materi menulis. Kemudian manfaat penelitian bagi peneliti yaitu hasil penelitiannya adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan refleksi untuk terus mencari dan mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran menuju hasil yang lebih baik. Kemudian masuk pada bab 2, landasan teoritis dan pengajuan hipotesis. A. Landasan teoritis. Hakikat karangan deskripsi. Adapun pengertian karangan deskripsi yaitu karangan deskripsi merupakan sebuah karangan yang menunjukkan suatu objek atau kejadian yang sangat jelas sehingga seolah-olah pembaca bisa ikut merasakan, melihat atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan. Seringkali hal yang menggambarkan dalam karangan deskripsi adalah hasil pengamatan panca indera. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono tahun 2012. Karangan deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Kemudian pendapat Kurniasari tahun 2014 yaitu menjelaskan bahwa karangan deskripsi berisi mengenai pengalaman yang digambarkan secara jelas. Pengalaman tersebut bisa dalam bentuk suatu objek. Ketika membaca dan mendengar, seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri seperti melihat, mendengar, ataupun menyentuh. Kemudian menurut Dalman tahun 2015 mengungkapkan bahwa karangan deskripsi merupakan suatu karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci sehingga si pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami langsung apa saja yang dideskripsikan penulis. Kemudian ciri-ciri karangan deskripsi yaitu ada 3. Yang pertama, isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup ataupun sesuatu yang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera yang digunakan diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, pengecapan ataupun indera perabaan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan membaca paragraf deskripsi, yakni seolah-olah orang yang membaca atau dicerita. Kemudian yang kedua, hakikat kosakata. Adapun pengertian kosakata yaitu kosakata merupakan himpunan kata suatu bahasa atau bidang bahasa tertentu atau keseluruhan kata-kata yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kosakata aktif, yaitu kosakata yang digunakan ketika sebagai pembicara dan penulis, dan kosakata pasif yang dipahaminya ketika menjadi pendengar dan pembaca.
Hal ini sesuai dengan pendapat Nurgiantoro tahun 2014 mengemukakan bahwa kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh atau terdapat dalam suatu bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Jiwandono tahun 2011 bahwa kosakata diartikan sebagai pembendaharaan kata-kata dalam berbagai bentuk yang meliputi kata-kata lepas dengan atau tanpa imbuhan dan kata-kata yang merupakan gabungan dari kata-kata yang sama atau berbeda, masing-masing dengan artinya sendiri. Pendapat tersebut juga didukung oleh Goris Keraf tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa kosakata adalah keseluruhan kata yang berada dalam ingatan seseorang yang akan segera menimbulkan reaksi bila didengar atau dibaca. Kemudian B. Penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata adalah pembendaharaan kata atau kekayaan kata yang dikuasai seseorang. Penguasaan kata dalam jumlah yang memadai sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan berkomunikasi dengan bahasa. Nurgiantoro tahun 2014 mengemukakan penguasaan kosakata dapat dibedakan ke dalam penguasaan yang bersifat reseptif dan produktif, yaitu kemampuan memahami kosakata terlihat dalam kegiatan membaca dan menyimak. Sedangkan kemampuan mempergunakan kosakata tampak dalam kegiatan menulis dan berbicara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jiwandono tahun 2011 yang membagi penguasaan kosakata menjadi dua, yaitu penguasaan kosakata yang bersifat pasif reseptif dan aktif produktif. Penguasaan kosakata yang bersifat pasif reseptif hanya berupa kemampuan untuk memahami arti suatu kata ketika kata itu didengar atau dibaca pada wacana orang lain, tanpa disertai kemampuan untuk secara spontan dan atas prakarsa sendiri menggunakan dalam wacananya. Sedangkan penguasaan kosakata yang bersifat aktif produktif tidak sekedar berupa pemahaman seseorang terhadap arti kata yang didengar atau dibaca, melainkan secara nyata dan atas prakarsa serta penguasaannya sendiri mampu menggunakan dalam wacana untuk mengungkapkan pikirannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosakata sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan berkomunikasi dengan bahasa. Penguasaan kosakata dibagi menjadi dua, yaitu penguasaan kosakata bersifat pasif reseptif dan aktif produktif. Penelitian ini menggunakan penguasaan kosakata aktif produktif karena dengan adanya penelitian ini, siswa diharapkan mampu menggunakan kosakata dalam wacana untuk mengungkapkan pikirannya melalui kegiatan berbicara dan menulis. Kemudian, kajian penelitian yang relevan. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Saudari Rinawati tahun 2014 dengan judul Hubungan Penguasaan Kosakata dengan Kemampuan Mengarang Dongeng Siswa Kelas 5 SD di Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengertian kosakata cukup luas, tidak terbatas pada pembendaharaan kata. Pengertian kosakata yaitu kata-kata yang dikuasai oleh seseorang, kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kata yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan, kata-kata yang disusun dalam kamus secara alfabetis, disertai penjelasan secara singkat dan praktis. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Saudara Rizky Septio Aji tahun 2013 dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media Gambar Siswa kelas 4 SD. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa karangan deskripsi adalah suatu bentuk sistem komunikasi lambang visual. Di dalamnya terdapat gagasan disampaikan melalui bahasa yang tepat dan teratur, melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuai yang dialami penulis. Kemudian kerangka berpikir. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan sangat jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan. Penguasaan kosakata adalah pembendaharaan kata atau kekayaan kata yang dikuasai seseorang. Penguasaan kosakata dalam jumlah yang memadai sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan berkomunikasi dengan bahasa. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk membuat karangan deskripsi seseorang
harus menguasai kosakata untuk mengungkapkan pikirannya melalui kegiatan berbicara dan menulis dengan baik. Kemudian pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu soal yang dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban sebenarnya. Surahman mengatakan, sebuah hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu soal dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban sebenarnya. Dengan kata lain, hipotesis merupakan prediksi terhadap hasil penelitian yang diusulkan. Penentuan hipotesis sebelum dilakukan penelitian akan membantu peneliti untuk menentukan fakta apa yang perlu dicari, prosedur serta metode apa yang sesuai dengan untuk digunakan, serta bagaimana mengorganisasikan hasil serta penemuan. Ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu satu, dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, konsisten dengan teori atau fakta yang telah diketahui. Yang ketiga, rumusannya dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat diuji dan ditemukan sebenar salahnya. Kemudian yang keempat, dinyatakan dalam perumusan yang sederhana dan jelas. Dari pernyataan di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara menguasai kosakata dengan kemampuan menulis karangan deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Negeri nomor 101501-7 tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Sejalan dengan judul penelitian ini, maka tempat penelitian ini berlokasi di SD Negeri nomor 101501-7 yang terletak di Kelurahan Bintuju. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena peneliti dengan tema yang sama belum pernah dilakukan di sekolah itu. Waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih 2 bulan, bulan Oktober sampai bulan November. Waktu yang ditetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data hasil penelitian, pengolahan data, sampai pada pembuatan laporan penelitian. Kemudian masuk pada metode penelitian. Pada tahap penelitian selalu terdapat tahapan pengumpulan data dari lapangan yang berguna dalam menguji hipotesis penelitian. Data yang dikumpulkan tentu saja merupakan data yang memiliki hubungan terhadap tujuan pengukuran untuk menguasai hipotesis yang sangat berguna pada instrumen penelitian yang digunakan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila ditinjau dari tujuan serta permasalahan utama dalam penelitian ini, metode yang tepat memecahkan masalah metode deskripsi dalam bentuk korelasi, karena paradigma hubungan yang akan diteliti dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut. X berhubungan dengan Y, artinya variabel X berhubungan dengan variabel Y. Di sini kosakata berhubungan dengan karangan deskripsi. Keterangannya yaitu X variabel bebas, di mana di sini terdapat menguasai kosakata, dan Y variabel terikat. Dan variabel terikatnya yaitu menulis karangan deskripsi. Jadi menguasai kosakata ada hubungannya dengan menulis karangan deskripsi. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah segala sesuatu yang kita jadikan sasaran dalam penelitian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali yang mengatakan populasi adalah keseluruhan objek peneliti yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada kalanya penelitian menjadi keseluruhan unit objek untuk diteliti, ada kalanya sebagian saja. Senada dengan Surahman menyebutkan, populasi mungkin terbatas, mungkin tidak, tergantung pada rumusan masalah penyelidikan. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti, mungkin terbatas, mungkin tidak, tergantung pada rumusan masalah penyelidikan. Sesuai dengan pendapat di atas, maka populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 berjumlah 24 orang tahun pelajaran 2019-2020
Jika dilihat dari populasi yang cukup kecil dan karakteristiknya sama atau homogen, maka penarikan sampel penelitian dilakukan dengan cara sampling total, yaitu dengan mengambil semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa jumlah sampel yang diambil adalah antara 10 sampai 20% atau lebih, atau mengandung kepada kemampuan peneliti baik ditinjau dari segi waktu, tenaga, dan dana. Berdasarkan pendapat di atas, maka sampel penelitian yang ditetapkan adalah dengan menggunakan teknik total sampling, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian dengan cara acak, yaitu sebanyak 24 orang. Kemudian instrumen penelitian. Pada setiap penelitian selalu terdapat tahapan pengumpulan data dari lapangan yang berguna dalam pengujian hipotesis penelitian. Data yang dikumpulkan tentu saja merupakan data yang memiliki hubungan terhadap tujuan pengukuran untuk menguji hipotesis yang sangat berguna pada instrumen penelitian yang digunakan. Untuk menghasilkan instrumen yang baik dan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi, maka terlebih dahulu harus dilakukan pendataan secara operasional terhadap variabel-variabel yang ada sehingga jelas indikatornya. Adapun indikator penguasaan kosakata dan indikator karangan deskripsi adalah pada tabel 1 indikator penguasaan kosakata ada 3 indikator. Yang pertama, memilih kata yang sesuai dengan makna atau konsep. Indikator yang kedua yaitu menentukan kata yang memiliki kesamaan makna atau sinonim. Yang ketiga, menentukan kata mempunyai pertentangan makna atau antonim. Kemudian pada tabel 2 indikator karangan deskripsi. Di sini ada 4 indikator. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menulis konflik. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menentukan tema. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam menulis latar. Kemudian yang keempat, kemampuan siswa dalam menentukan amanat. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada variabel X yaitu menguasai kosakata yang digunakan dalam bentuk tes berupa pertanyaan yang berhubungan dengan materi kesusastraan. Untuk menulis karangan deskripsi, cara yang digunakan untuk memperoleh data melalui skor nilai yang diperoleh dengan bentuk dokumen buku rapor. Kemudian teknik analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif statistik untuk mendapatkan gambaran kedua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan analisis statistik adalah untuk mendapatkan gambaran pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus yang digunakan adalah R produk momen dalam persen, yaitu RXY sama dengan sigma XY akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Keterangannya, RXY yaitu koefisien kolerasi produk momen antara variabel Y dan variabel X dan Y. Sedangkan sigma X kuadrat jumlah kuadrat variabel. Kemudian sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat variabel Y. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.